Di sini saya memperkenalkan diri ya. Saya Farah Alfanur, dosen pengajar di Universitas Telkom Bandung. Dan ini juga dua Gusti Made dan juga Pasha itu mahasiswa yang gabung ke ini ya, apa namanya, work researchship ya. Jadi sedang penelitian juga gitu bersama-sama. Nah, kami ini di sini ingin melakukan penelitian gitu Pak terkait tentang konsumsi produk organik gitu ya di Indonesia gitu. Terutama mungkin penjualan via offline maupun online gitu seperti itu. Nah, terima kasih mungkin di sini kami ingin bertanya-tanya gitu ya. Beberapa pertanyaan ke Silahkan. Bapak sebagai Ketua Komunitas Organik Indonesia gitu ya Pak ya. Ya, Yang makasih banyak waktunya. Mungkin Bapak bisa apa namanya di Ketua Komunitas Organik Indonesia ini ada di mana Pak? Di atau mungkin perkenalan dulu Pak sedikit singkat gitu Pak. ya. Ya, ya. Sekarang saya domisilinya di Bali. Bandung. Oh di Bali Pak. Iya iya. Di Iya, kota mana Pak? Iya. saya di Denpasar, tapi Oh rumah saya Denpasar. sebetulnya di Tabanan, Bu. Oh Tabanan. Iya iya. Betul. Jadi Pak di sini eh mau bertanya-tanya mungkin ya bisa langsung tanya-tanya mungkin ya Pak ya. Silakan, Kalau silakan. Mengenai komunitas, koinnya sendiri, Ibu udah tahu kan atau belum? ya, ya itu dari internet aja sih Pak. Kita baca-baca gitu ya. Oh, Kalau dari koinnya sendiri, ini sudah berapa lama nih Pak koi berdirinya? itu kita mulai dari tahun sekarang 2010 ya, Bu. 2010. Mm-mm. Jadi mulai berkumpul di 2008. Mm-mm. Terus kita masih pakai Facebook Group waktu itu berkumpulnya, jadi Mm-mm. ngumpulin teman-teman yang produknya di organik dan green dan healthy. Mm-mm. Lalu di Mm-mm. 2010 kan kita dengar ada wacana Indonesia Go Organic 2010. Mm. Wacana dari pemerintah lagi itu lewat Oh gitu. apa Deptan ya, waktu masih Deptan ya. Mm-mm. Dan kita pikir kita mau kumpulin teman-teman yang petani organik, lalu kita bikin acara supaya didanai oleh pemerintah, kita bikin acaranya gitu loh. Tapi Mm-mm. mungkin kita terlalu polos waktu itu ya. Jadi di Mm-mm. 2010 kita gagal karena pemerintahnya sama sekali nggak turun tangan. Padahal kita udah siapin Mm-mm. IO-nya, udah siapin tempatnya dan sebagainya gitu loh. Mm-mm. Lalu di Iya. 2010 kita berkumpul, kita kita bertekad untuk kita bikin acara di 2011, biarpun Mm-mm. tanpa bantuan pemerintah. Jadi di 2011 kita bikin Organic Green and Healthy Expo pertama di Mm. 2011. Di di mana itu Pak? Kita pertama Di kali bikin karena kita dikasih tempat di CNI Building di C3, CNI Building di Mm-mm. Jakarta Barat. Oh iya, ya. Ya. Baik. Lalu bergulung Kalau terus sampai 2019 sebelum COVID kita mm-mm, udah berkumpul kurang lebih 300 artisan yang 300. ya yang Hmm, apa bikin event waktu itu di Lipo Mapuri. hmm. Kalau membernya sendiri Pak, mungkin udah berapa banyak Pak membernya KOI ini? Member sih keluar masuk ya, tapi ya mungkin Mm-mm, di atas 500 sih, 500 di artisan ya atas dari 500. seluruh Ya, ya. Indonesia, Jadi dari dari seluruh berbagai Indonesia, cabang. kebanyakan mungkin apa di kota-kota mana gitu Pak? Yang Masih kebanyakan Jabodetabek, masih masih Jabodetabek. Jabodetabek ya. Tapi Bali di juga Bandung kita ada chapter, ya di Bandung, ada di chapternya. Surabaya, di Malang, Jogja, Iya. Oh iya. Jabar. Iya, baik. Terus kemudian juga saya mungkin mau tanya-tanya ini ya Pak ya, mengenai persepsi umum tentang produk organik sendiri kalau dari sisi Bapak anggota apa ketua KOI gitu ya. Gimana sih menurut Bapak tren perkembangan konsumsi produk organik ini di Indonesia menurut komunitas KOI ini dalam 5 tahun terakhir itu tren perkembangan konsumsinya tuh seperti apa gitu? 5 tahun terakhir ya, artinya dari Mm, 2020 ya. Itu mm-mm. ketika COVID kan, COVID ya. Mm, 2020 udah COVID ya. Trennya ya setelah COVID sih mereka memang lebih banyak mencari ya. Jadi mm, mulai buka dan kebetulan juga informasi teknologi kita kan mulai lebih maju.
Mm-mm, mm-mm, sehingga orang bisa cari dimanapun informasi mengenai ini saya supaya nggak kena COVID dan sebagainya. Itu informasi-informasi mm-mm. itu mungkin mengarah ke konsumsi produk-produk organik sih. Iya, iya. Jadi Mm. eh, lumayan signifikan peningkatannya Mm-mm. terutama di beras-beras organik dan sebagainya gitu ya. Itu peningkatannya Oh, lumayan lumayan tinggi sih. jadi lumayan ya Cuma semenjak memang COVID itu ya. ya semenjak COVID ya. Cuma memang paralel dengan banyaknya orang-orang yang mungkin mencari organik tetapi cari yang impor. Hmm, Jadi produk-produk impor itu lumayan banyak dan sampai kalau pernah dengar yang di Jakarta Sesa itu dia bikin supermarket organik cukup besar. mm-mm, mm-mm, Kebanyakan produknya produk impor mm-mm, mm-mm. karena apa Oh, mungkin pemikiran orang tetap oh kalau organik ya mesti impor nggak percaya di mm-mm. Indonesia gitu kan. Oh iya, iya, iya. Baik. Sedangkan komunitas kita kan isinya artisan-artisan lokal. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi memang masih masih antara dua lah ya mereka mencari yang lokal atau mencari yang impor. Kalau Mm-mm, misalnya yang butuh seperti yang penyandang penyakit seperti autism, mm-mm, cancer dan sebagainya itu mereka mencari yang mm-mm. lokal. Oh, ya. Kalau tren-tren Ah, yang orang-orang yang punya duit mungkin lebih nyari yang impor-impor. Tapi yang impor. impor sih Ya. biasanya nggak bertahan ya. Mm-mm, Buktinya Sesa juga cuma apa bertahan 1 tahun kayaknya dengan gembor-gembor bahwa supermarket modern dan sebagainya. Sekarang mm-mm. gerainya banyak yang tutup dan Kira banyak mulai yang tutup. mulai mengecil Iya, gerai yang dan besarnya gitu. faktor Itu ekonomi trennya. juga gitu ya. Faktor ekonomi juga Bukan ya, Pak faktor ya. ekonomi sih kalau menurut saya karena pembelinya yang datang ke Sesa itu kan sebetulnya orang-orang kaya ya. Oh ya, terbatas ya. Betul-betul. Mm-mm. Orang-orang kaya nggak banyak yang beli Mm-mm, gitu dan mm-mm, mereka mereka tren aja ketika mereka mm-mm. nyoba oh ini bagus ya mahal ya dan sebagainya ternyata ketika nyari di lokal dapat juga gitu Oh iya, dan iya. bagus juga gitu ya Bagus jadi juga mereka ya. mereka beralih terus sekarang teknologi informasinya berkembang dengan adanya AI. Mm-mm. Ya Iya, kan kita tanya sama betul-betul. ChatGPT, tanya sama Gemini, itu kan semuanya juga Mm-mm. bisa mengarahkan ke yang lokal juga kalau saya perhatikan. Iya, iya Jadi betul-betul. trennya terpengaruh itu juga pada akhirnya. Mm-mm. Iya, iya. Dan sebagai saksi mungkin karena saya coba bawa produk dari Jogja untuk dijual di Bali di Mm-mm. sini, Mm-mm. beras organik, Gas beras organik. diabet organik, beras amasing organik Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Itu peningkatannya luar biasa, tinggi Hmm. banget gitu penjualan di Jogjanya dan di Jakarta itu tinggi Iya, sekali penjualannya sampai iya, mereka iya. kehabisan barang dan sebagainya ya. Mm-mm. dan Mm-mm. dan itu trennya kan ngangkat produk lokal biarpun produk lokal pun harus dikemas dengan baik Iya, dengan bagus dari gitu. petani-petani lokal ya. Iya, Iya, dari Pak sendiri motivasi konsumen Indonesia membeli produk organik tuh biasanya karena apa ya Pak ya? Apa karena aspek kesehatan gitu ya atau lingkungan, apa gaya hidup gitu. ada bertangga sih ya Bu Farah ya. Tangga Iya, utama itu karena mereka yang butuh. Jadi butuh. sahabatnya komunitas organik Indonesia ini adalah komunitas-komunitas penyandang penyakit kayak autis, Hmm. autoimun, cancer. Heeh. Ya, Heeh, itu heeh. mereka itu yang sahabat-sahabatnya Koi karena di Koi kan bisa Oh, dapat oke. produk-produk lokal organik yang Mm-mm. apa, kita juga punya kurasi ya, nggak asal Mm-mm, sembarangan mm-mm. ngomong organik. Jadi kita ada Mm-mm, kuratornya gitu. Jadi mereka juga mencari, sangat mencari karena mm-mm. mereka butuh. Kalau misalnya anaknya yang autis itu makan yang dibilang organik ternyata nggak organik, mereka flare langsung gitu, kumat Mm-mm, langsung. mm-mm. Oke, Jadi iya. benar-benar butuh. Heeh. Mm-mm, Nah, yang kebutuhan. yang yang kedua adalah mereka yang sebetulnya butuh, tetapi mereka nggak urgent. Artinya mereka pengen Mm. sehat lah. Mm-mm, Mereka mm-mm. pengen sehat, mereka cari info mengenai kesehatan dan sebagainya, tapi nggak punya penyakit tertentu gitu ya. Mm-mm, Atau mm-mm. udah berusia dan mereka mau mulai
makan makanan sehat, mencari yang organik Mm-mm. dan sebagainya, mereka mencari. Mm-mm. Itu yang tingkat Iya, kedua. Yang tingkat ketiga iya. yang tren lah, yang kayaknya yang Ngetren cuma lihat ikut-ikutan gitu, terus udah bosan ya makanan makan sehat lagi ya. yang biasa, Mm-mm. iya, Iya, yang iya, tren-tren. iya. Itu yang paling Kalau besar sih, kamu Bu. paling besar itu ya Pak ya. Baik. Iya. Kalau komunitas KOI ini sendiri perannya apa nih Pak? Ada perannya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk organik gitu. Jadi aktivitasnya mungkin apa aja? Apakah ada aktivitas-aktivitas yang membuat masyarakat aware atau seperti apa perannya gitu? Peran KOI. Utamanya, utamanya urusan kita adalah edukasi sih, Bu. Edukasi Dari pertama masyarakat. kali kita bikin event ngumpul-ngumpul yang cuma pakai FB group waktu itu ya, terus Mm-mm. ngumpul-ngumpul di salah satu restorannya anggota kita gitu loh. Kita sediakan makanan Mm-mm. organik dari beras organik, Oke. sayur-sayuran organik, hasil hasil Mm-mm. dari anggota juga gitu ya. Mm-mm. Sambil Mm-mm. kita adakan semacam talk show atau workshop gitu, bikin Mm-mm. tempe organik atau bikin tahu Hmm, organik, cara memasak ayam mm-mm. yang sehat dan sebagainya Iya, itu ya iya, itu iya. edukasi kita. Jadi Oh, utamanya adalah edukasi. edukasi sebetulnya. Karena kalau Edukasi. tanpa Hmm. edukasi orang dapat beras nih misalnya beras satu beras enak tapi nggak organik, Mm-mm. yang satu beras ya cukup enak tapi organik Mm-mm. gitu. Kenapa orang mesti yang Mm-mm. cari yang organik gitu kan? Mm-mm. Mm-mm. Apa organik lebih banyak vitaminnya, lebih bagus, lebih sehat dan sebagainya? Enggak, ternyata tuh Mm-mm. enggak. Mm-mm. Lebih enak juga Iya, enggak. iya, Beras iya. yang non organik malah lebih enak gitu kan. Lebih Sayur-sayur yang enak. non organik lebih segar-segar, lebih sehat-sehat gitu kan. Iya, iya, iya. Iya, Betul. kenapa mesti cari yang organik gitu kan? Apa 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 ditanya selalu apa mineralnya, vitaminnya lebih tinggi? Enggak Mm. juga, enggak Mm-mm. juga. Mm-mm. Iya, iya, Tapi kan betul. yang dihilangkan kan sebetulnya bahan-bahan kimianya itu yang Kimianya, nggak ikut bahan dimakan. kimianya. Iya. Ya, betul, Kalau betul, nggak betul. edukasi kita nggak bisa sih Bu Farah. Mm-mm, mm. Iya, betul, betul. Baik, terima kasih, Pak. Kalau misalkan menurut Bapak sendiri ya, selama ini itu ketersediaan produk organik di Indonesia itu sudah memadai belum, Pak? Dari segi jumlah maupun distribusi gitu. Jadi orang-orang tuh apakah terbatas? Jadi kalau misalnya nih tokonya terbatas, ataukah dari ya ketersediaannya bagaimana gitu, Pak? Menurut Bapak Ketersediaan susah ya. Kalau didapatkan gitu. dibanding sama yang mencari, Mm-mm. ketersediaannya sih eh, masih cukup ya. Cukup. Tapi Apalagi dilihat mungkin sekarang juga kalau online ya, kayak Pak ya. beras online Sekarang juga kebanyakan. online banyak ya. Banyak online. Kalau Mm-mm. dilihat dari beras yang saya bantu pemasarannya di Bali ini, di seluruh Indonesia gitu produknya kurang sih Bu. Tapi mereka Hmm. memang bukan cuma sekedar beras organik ya, tetapi beras yang spesifik ya, beras untuk diabetes, beras Mm-mm. untuk diet gitu. Mm-mm. Mm-mm. Itu ketersediaannya nggak mencukupi. Memang Mm. akhirnya jadi ini ya, eh, siapa duluan gitu ya. Iya, Sekarang iya, iya. produksinya kalau dibanyakin pembelinya kurang. Pembelinya udah Mm-mm. banyak, ketersediaan bahannya masih kurang. Jadi harus ngejar gitu Kurang. kan. Jadi ya Iya, iya, kayak gitu deh. betul-betul. Iya, iya, Bulak-balikan gitu deh. iya. Kalau misalkan, jadi memang itu ya, semakin banyak. Nah, kalau misalkan dari segi regulasi pemerintah gitu ya, Pak ya, Hmm. menurut Bapak, pandangan komunitas KOI ini terhadap regulasi pemerintah terkait produk organik di Indonesia saat ini seperti apa? Ada regulasi tertentu nggak dari pemerintah? Terus bagaimana tanggapan Bapak sebagai ketua KOI itu ya? Nah, sebetulnya kalau kita ngomong regulasi ya, ada regulasi dasar yang kita Mm-mm. bisa ikutin, tapi di satu sisi regulasi itu malah menjebak kita. Jadi contoh Mm-mm. gini sih Bu, Mm-mm. sertifikasi organik di Indonesia Ya. itu eh, harus lewat 8 perusahaan yang punya sertifikat LSPO, Lembaga Sertifikasi Mm. Pertanian Organik. Ya, Di ya. sampai yang terakhir saya dengar masih ada 8 perusahaan swasta yang punya Mm-mm. LSPO. LSPO Mm-mm. ini yang diakreditasi oleh pemerintah. Jadi pemerintah nggak Mm-mm. langsung turun tangan untuk
mensertifikatkan masyarakatnya. Beda sama Mm-mm. yang di Amerika, USDA organik itu langsung turun, Ya. bukan perusahaan swasta. Nah, Mm-mm. karena itulah jadi perusahaan swasta ini bisa ngambil uang dari yang dibilangnya petani atau pengusaha organik. Mm-mm. Tiap kali datang ngajuin uang dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Mm-mm. sekarang kalau kita bilang itu nggak ada petani yang cuma nanam luas lahannya 5.000 meter secara organik, lalu terus dia jual, terus dia punya sertifikat, nggak mungkin. Mm-mm. Karena biaya Oh, sertifikasinya mahal sekali. mahal. Betul, betul, Iya, betul. terus tiap tahun juga harus diperbarui dan sebagainya tuh nggak mungkin. Mm-mm. Mm-mm. Ada yang namanya participatory atau PGS gitu ya, participatory guarantee system. Tapi itu tidak Mm-mm. tidak diakui oleh pemerintah. Jadi Iya, iya. pemerintah hanya mengakui yang labelnya hijau tuh organik Indonesia Mm-mm. dengan nomor dan sebagainya yang dikeluarkan oleh LSPO. Mm-mm. Cuma itu. Kalau nggak pakai Mm-mm. nama itu nggak boleh. Jadi kalau pakai keluar nama organik, kalau nggak ada Mm-mm. LSPO-nya nggak bisa bisa dituntut. Oh, oh. Ya, dan Nah itu, artinya yang beli itu hanya orang kaya karena harganya mahal kan. oh, oke, oke, baik, baik. Nggak mungkin produk-produk yang punya LSPO seperti itu dengan bayar mahal dia jualnya di emperan toko yang orang bisa beli begitu aja, nggak mungkin. Coba aja kita lihat kayak Mm-mm. di sekarang di Indomart juga ada yang tuh yang beras-beras yang sehat yang dibilang beras beras natural, beras alami. Iya. Itu Heeh, ada heeh. juga, tapi mereka nggak berani nulis organik gitu karena organik itu harus LSPO. LSPO mahal sekali, Oh, jadi mahal sekali. nggak Dan memungkinkan ya. selama ini pun masyarakat juga nggak terlalu aware dengan maksudnya concern terhadap sertifikat organik tersebut ya. Jadi masih produk-produk yang dibelinya tuh Nah yang itu tadi kalau biasa kalau saya begitu. bilang ada kelas 1, 2, 3, ya, Oh, oke. ya, yang paling penting buat mereka itu yang kelas 3 terutama, karena tren kan. Oke. Oh, saya beli yang Mm-mm. ada sertifikat organiknya dong dan sebagainya. Paling jauh yang di kelas 2 deh. Kelas Mm-mm. 2 yang memang mencari ya dan dia Mm-mm. mereka perlu verifikasi bahwa ini organik. Jadi dia Mm-mm. carilah yang Mm-mm. label organik. Oke. Kelas 1 enggak, mereka enggak nyari itu, Hmm. bahkan kelas 1 sebagian Hmm. mereka udah tahu. Itu sekarang gini Bu Farah, logikanya ya. Mm-mm. Iya. Kalau pertanian organik itu kan nggak boleh pakai pestisida, nggak boleh kayak pupuk kimia, nggak boleh pakai penguat-penguat dan sebagainya gitu kan, hormon dan Iya. sebagainya kan nggak Betul. boleh. Nah, Mm-mm. kalau alam kita, alam tropis namanya, kan berubah-berubah tuh, ntar di hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba Mm-mm. ada Mm-mm. serangan penyakit dan sebagainya gitu ya. Iya, Kalau betul. kita kita secara logika aja nanam, tiba-tiba ada Mm-mm. serangan, itu kan nggak boleh semprot. Mm-mm. Mm-mm. Dan kalau dia benar-benar organik, mati ya mati aja, habis dah gitu. Iya, betul. Ya, satu lahan yang 1 hektar, 2 hektar tuh habis dah. Nggak bisa Mm-mm. ditolongin karena kan nggak boleh kasih bahan kimia ya. Iya, Nah, betul. kalau dia udah beli, bayangkan dia udah beli sertifikat yang mahal, Mm-mm. seharga puluhan juta. Terus besok nggak panen karena mati. Apa diem aja Iya. tuh orangnya? Kan nggak mungkin. Mm-mm. Dan itu udah Mm-mm. kejadian Bu Farah di Oh. sentra-sentra pertanian organik. Mm-mm. Itu toko mobilnya itu bisa parkir di pasar-pasar pasar-pasar sayur reguler, Oke, iya, iya. pasar-pasar umum. Dan Mm-mm. ngapain dia di situ? Mm-mm. Dia beliin sayur-sayurnya, dia kasih label dia Mm-mm. punya, taruh di Iya, supermarket. iya. Mm-mm. Orang Mm-mm. yang beli di supermarket lihat nggak? Yang nggak lihat lah, sayurnya bagus kok, dikasih label organik. Mm-mm. Oh iya, saya percaya ini organik. Dan itu kejadian, Mbak. Itu Mm-mm. udah seperti itu, makanya yang di kelas 1 mereka nggak mau nyari yang kayak gitu. Mm. Mereka cari Oke, langsung oke. petaninya. Langsung Mereka petaninya ya. langsung nyari produsennya, Mm-mm. bukan yang Mm-mm. kayak gitu. Baik, baik, ya. Kan jadinya ini Terus, ya, kayak mm-mm. senjata makan tuan ya. Iya, 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 iya. Jadi eh, mungkin bisa dibilang proses sertifikasi organik juga agak susah gitu ya kalau diakses sama petani ya, Pak ya.
sih jadi Susah dan mahal terutama. Bukan mahal. kalau Betul, betul. susahnya itu enggak sih kalau ibu punya duit 100 juta gitu. Nih saya punya Ya, lahan. Beres, Bu. kendalanya di itu ya, di harga. Iya, sertifikasinya Iya, betul, besok betul, juga betul. keluar gitu. Kalau misalnya keluarnya duitnya banyak Mm-mm. apalagi gitu kan. Iya, betul, Keluar kok. betul. Teman-teman saya Mm-mm. juga di sertifikasi juga ada yang gitu. Makanya kita berusaha untuk Mm-mm. komunitas ini bisa menyediakan mereka-mereka yang produknya sebetulnya organik gitu loh, tapi Iya, nggak iya, nggak 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 sampai harus beli sertifikasi organik yang mahal. iya. Baik. Terus Pak, kalau misalkan ini menurut Bapak regulasi apa atau kebijakan apa gitu yang dibutuhkan oleh kita gitu, perlu ada regulasi pemerintah nggak untuk mendorong peningkatan konsumsi produk organik gitu, baik itu lewat offline maupun misalkan e-commerce gitu Pak, perlu ada Dibutuhkan oleh kebijakan kita yang tuh itu siapa? nggak? Kita tuh ini sebagai komunitas organik Indonesia dan konsumen gitu ya. Oh, sebagai komunitas dan sebagai konsumen. Mm-mm, mm-mm. Sebetulnya sih yang dibutuhkan oleh komunitas dan konsumen itu sebetulnya adalah kepastian sih ya. Oh, baik, kepastian. Justifikasi kepastian bahwa ini benar yang dilakukan. Tetapi kalau kita udah masuk ke Mm-mm. ranah pemerintah itu nggak bisa sih Bu. Nggak bisa, susah juga Itu ya. nggak bisa Mm-mm. karena banyak kepentingan ya, banyak kepentingan ya. Mm-mm. Di situ Mm-mm. akan tabrakan kepentingan, kepentingan Mm-mm. sama orang-orang yang memang butuh makanan yang benar-benar real, apa Mm-mm. aslinya organik, sama orang-orang yang Mm-mm. butuh ini mesti di kasih duit nih supaya sertifikasinya bisa keluar dan sebagainya. Itu kepentingannya nggak pernah ketemu, Bu. Oh, baik, baik, ya, ya. Nah, jadi konsumen Saya pernah kowe itu, saya, uh-uh. saya pernah ngobrol itu Bu di Mm-mm. ranah pemerintahan ya. Waktu itu di bank mana waktu di Jakarta gitu ya. Itu Mm-mm. pejabat-pejabatnya ikut turun, Bu. Ibu-ibu pejabatnya Hmm, ikut turun iya, ngobrol ya iya. sama saya ya. Mm-mm. Jadi saya pembicara di depan. Terus saya bilang, janganlah makan apa kayak KFC, McDonald. Saya bilang gitu. Itu bahannya Mm-mm. udah ayamnya nggak sehat, bahan tambahannya dan sebagainya nggak sehat. Saya bilang gitu. Mm-mm. Terus ibu pejabat Mm-mm. yang cukup tinggi di depan langsung bilang, Pak, nggak bisa gitu dong. Kasihan nanti perusahaannya bisa bangkrut kalau Bapak ngomong kayak gitu, katanya gitu. Saya bilang, Mm-mm. Bu, kalau ibu duduk di kursi ibu-ibu yang anaknya autis, ini sangat penting, Bu. Saya bilang gitu. Mm-mm. Dan nggak akan perusahaan itu mati kalau misalnya saya ngomong kayak begini dan ada info seperti itu. Karena info itu sebetulnya di sekarang udah banyak Bu. Ya, oke, Bahwa oke. hindari Mm-mm. makanan-makanan kayak gitu kan itu kan dibilangnya junk food dan Mm-mm. sebagainya, hindari. Orang yang sehat Mm-mm. aja suruh hindari, apalagi anak yang sudah kena penyakit kayak Kena autis, penyakit. Iya, iya. autoimun itu nggak mungkin gitu kan. Tapi itu Bu, Mm-mm. itu aja si ibu pejabat itu langsung ngomong, nggak bisa dong, kita kan kasih anak-anak juga nggak apa-apa lah makan kayak gitu ya, sekali-sekali juga nggak apa-apa katanya gitu ya. Iya, Susah ya Bu ya, gimana? kepentingannya nabrak. Iya. Iya, iya, iya. Baik, baik. Kalau menurut Bapak sendiri, sekarang ini trennya itu konsumsi produk organik itu mereka beli lewat offline atau online, Pak, kebanyakan. Online-nya itu apakah lewat e-commerce atau lewat sosmed, Instagram, itu kebanyakan Saya lihat sih penjual-penjualnya. kebanyakan sekarang online ya Bu. Online Saya lihat sih Instagram kebanyakan atau online. e-commerce kayak Tokopedia, Shopee gitu ya, Pak? Tokopedia, Shopee apa paling Tokopedia, paling Shopee banyak. ya. Mhm. Oh, paling banyak Cuma Tokopedia, memang Shopee. Mm-mm. di komunitas kami sih masih beberapa kali mereka kumpul-kumpul untuk ada bazar dan Mm-mm. sebagainya, ada penjualan di situ. Iya. Biarpun Oh, nggak iya, bisa iya. terlalu sering ya, Iya, apa iya, betul, betul. dan masuk di supermarket juga masih masih cukup banyak. Kalau ibu ke Mm-mm. salah satu supermarket gitu, lihat di supermarket Mm-mm. di shelf-nya organik gitu, itu lumayan banyak Mm-mm. sekarang. Lumayan Udah banyak lebih ya. lebih banyak. Iya. Tetapi memang Jadi sebenarnya kebanyakan masih yang di online sih Bu. lumayan online. Jadi sebenarnya peran e-commerce sendiri kayak toko-toko online gitu ya, apakah Tokopedia, Shopee kayak gitu sebenarnya jadi mempermudah akses orang-orang mendapatkan produk-produk juga ya. Mungkin apa jadi lebih banyak konsumsi juga gitu dengan adanya itu ya Pak ya.
Iya, iya. Yang pasti sih Betul. sekarang trennya di luar organik ya. Trennya kan orang belanja nggak datang Mm-mm. lagi ke toko. Ya, betul, betul, betul. Ya, bisa Kebanyakan dapatkan dari online. mana aja ya. Iya. Iya, Cuman mereka concern nggak Pak dengan ini kan biasanya ada eh, waktu kirim ya Pak ya. Kalau kita beli produk biasa mungkin waktu 1 hari 2 hari. Kalau bahannya produk-produk benda mati gitu nggak masalah gitu. Tapi kalau yang produk organik itu kan ya harus kayak fresh gitu ya sayur gitu ya biasanya. susah ya. Nah itu concernnya gimana Pak itu Pak kalau. Biasanya kalau kayak sayur atau bahan-bahan yang dibilangnya fresh ya, itu Mm-mm. itu biasanya lokalan sih, misalnya Jakarta Jakarta aja atau Jakarta sekitarnya Ya, atau Bandung jadi sekitarnya cari gitu. cari yang instan gitu ya Pak ya, cari yang instan Jarang sih, pengiriman gitu. jarang sih yang dari Aceh jualnya sampai ke Jogja gitu, jarang sih. Kayak Iya, gitu. iya, iya. Biasanya nyari yang lokalan Iya, sih, Bu. Mm. iya, baik. Dan mungkin mereka juga dengan adanya di e-commerce itu kan mereka ada deskripsi produk segala macam itu bisa jadi Ya, edukasi tersendiri iya. ya Pak ya. Jadi Ya, lebih shelf mudah life-nya orang juga lain kan itu. beda-beda. Iya. Ya, betul. Terus kemudian kalau menurut Bapak nih dari komunitas KOI ini melihat potensi pasar organik beberapa tahun ke depan itu menurut Bapak seperti apa? Jadi kalau di Indonesia ya kan kalau di negara maju terutama Cina tuh udah sangat berkembang sekali ya atau dari segi pemerintahnya juga kayaknya eh, ikut banget gitu di regulasinya gitu. Tapi kalau menurut Bapak di Indonesia ini seperti apa Pak? Kalau dari pengalaman Bapak selama ini? Kalau saya secara generalnya lihatnya Indonesia nih Hmm. nggak beda jauh sama Amerika sih. Oh, baik. Baik. Organiknya jalan. Orang-orang yang nyari Mm-mm. organik juga meningkat, biarpun nggak pesat Mm-mm. sekali. Ya, Mm. tetap orang kan lebih banyak Iya, iya. banyak sekali dan apa? Oh, saya nggak tahu di Jakarta ya sama aja. Di Bali Mm-mm. itu toko-toko yang menjual makanan-makanan yang kayak eh, Kentucky dan sebagainya di sini banyak dengan nama lain, Banyak, banyak. dengan nama-nama lokal gitu. Iya, betul, betul. Banyak, Mm-mm. makin Mm-mm. menjamur juga gitu kan. Terus Mm-mm. kita mau bilang bahwa tren organik meningkat gimana? Makanan-makanan Mm. junk food itu meningkat juga gitu. Sama gitu ya, Pak. Seimbang. Iya. Iya, iya, Tapi iya. di sisi lain yang ironisnya kita itu melihat bahwa orang-orang yang kena penyakit itu makin banyak. Mm-mm. Mm-mm. Betul, Udah betul. udah udah makin makin menjamur juga gitu. Mm-mm. 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 Dan itu Iya, menjadi apa concern ya. iya, betul. Baik, kemudian kalau dari segi produknya sendiri, Pak, kebanyakan apa tuh, Pak, yang paling banyak dikonsumsi gitu ya, di produk Produk yang organik paling ini? banyak itu food ya, dari beras, Food ya. sayur-sayuran, buah-buahan gitu, Apa itu yang paling mereka banyak. nih kalau bisa dibilang ada segmen tertentu ya tadi yang ada 3 segmen itu dan Hmm. termasuk ini juga dari faktor harga. Apakah menurut Bapak faktor harga produk organik yang mungkin cenderung lebih mahal dibanding makanan konven biasa gitu ya? Itu apa jadi hambatan utama bagi masyarakat luas itu membeli produk organik tersebut? Nah itu kalau misalnya Premium price. ketika kita bilang bahwa organik itu harus punya label, punya punya Mm-mm. bagus, terus Mm-mm. eh, di di displaynya juga cantik, ya Mm-mm. otomatis lah mahal. Mm-mm. Kita bicara bisnis ya kayak gitu ya. Iya, Beras yang iya. 1 kilo dikemas secara vakum dengan label yang keren dan ada sertifikat organiknya, itu harganya bisa 2 3 kali lipat kan Iya, dibanding iya. beras yang kita belinya dengan diserok aja masukin ke kantong, harganya jauh kan. Ya, itu kan menjadi mana hambatan juga gitu ketika kita Iya. bicara konsumsi ya. Jelas yang perlu organik tetapi mahal nggak bisa bertahan juga belinya, lama-lama ya Mm-mm. kedodoran juga kan mahal soalnya. Iya, iya. Baik. Hmm. Baik, terus menurut Bapak sendiri, apakah perlu ada peluang kolaborasi nggak sih Pak antara komunitas, terus kemudian pemerintah, dan juga mungkin platform-platform online itu supaya konsumsi organik ini terdorong untuk bisa lebih luas gitu ya?
kita udah pernah coba sih ya Bu ya kerjasama dengan supermarket. Kalau kerjasama pemerintah sih sampai saat ini sih kita inilah apa patah arang lah Susah Bu. ya Pak ya. Iya, iya. Ibu tahu Angkat tangan. Muhammad Yamin nggak? Grameen Bank. Oh iya, Grameen Bank tuh tahu. yang dapat si Muhammad Yaminnya Iya, dapat Nobel ya iya, karena dia betul. menjalankan sosial dengan apa bank di ibu-ibu dan sebagainya gitu kan itu kan Mm-mm, bagus banget ya mm-mm. Bu. Bangladesh. Ya itu bagus banget kan dan sosial Mm-mm, dia itu sampai ke seluruh dunia loh dapat Nobel loh. Dan mm-mm. kata-kata dia tuh cuma satu waktu masuk di kepala saya. Kalau kamu mau punya suatu sosial usaha sosial yang bagus yang berkembang jauh-jauh dari pemerintah. Oh, oke. Jadi mendingan nggak ada campur tangan pemerintah, Bu. Swasta Karena aja campur udah tangan ya, udah. pemerintah, iya campur tangan Malah pemerintah lebih itu jadinya ribet jadinya ya, malah iya terus tabrakan kepentingan kompleks. dan sebagainya gitu loh. Iya, iya, baik, Kita baik, pernah baik. coba dengan apa bergandeng pemerintah, tapi itu juga karena salah satu anggota dekat sama kementerian. Mm-mm, mm-mm, Hmm, mm-mm. Jadi dibiayain itu pun dipotong-potongnya banyak, Bu. Ah, Iya, mendingan kita capek lah Kementerian Pertanian hmm, ya Pak ya? Eh, perdagangan waktu itu malah. Kementerian Karena Perdagangan ya? Oh, eh, lebih ke jadi dia dia perdagangan. ngebiayain, ngasih 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 biaya gitu loh. Tapi itu dia Iya, potongnya iya. banyak, Bu. Lebih Mm-mm, banyak mm-mm. potongannya hmm, daripada yang turun. Kan anggota Iya, teman-teman iya. anggota marah. Tapi saya bilang ya kalau nggak dipotong kita juga nggak dapat. Iya, iya. iya. Baik. Itulah jadinya. Baik. Kalau Iya. misalnya sama swasta, kita pernah Heeh. mencoba untuk kerjasama dengan Range Market. Mm-mm, Terakhir dengan Sesa yang saya bilang itu. Ya, mm-mm, tapi ya itu dorongannya di pemerintah di toko-toko itu juga nggak terlalu kencang, Bu. mm-mm, mm-mm. Nggak Iya, dan iya. pembayarannya juga nggak ada dikhususkan buat artisan organik karena platform mereka nggak ketemu juga. Platformnya nggak Iya. apa nggak nemu. Padahal waktu itu ya Sesa itu sampai pemiliknya loh, pemiliknya ngomong sama saya langsung bahwa kita akan support Mm-mm, pembayaran akan mm-mm. dipercepat dan sebagainya. Tetapi buktinya tetap aja. Oh iya. Malah ada Iya. pemotongan-pemotongan, malah produknya Hmm, sekarang dikurangin, Mm-mm. kriteria produknya yang jalan aja, yang nggak jalan nggak usah dan sebagainya. Terus gimana? hmm. Iya, iya. Baik, Baik, baik. Ibu, Sulit gitu. Bu Farah Hmm, dan Dek. Pak Christopher, karena Ya, waktu meeting sisa 1 menit, karena di sini Zoom-nya bukan Zoom yang premium, mungkin nanti oke, kita bisa ganti room meet. Oh, silakan mungkin boleh. punten ini apa nak? Mohon maaf nanti ada link Zoom Ya, selanjutnya nanti Pak. link Mungkin ada Zoom beberapa akan pertanyaan Oke, lagi dikirimkan ke Bu. sedikit. Iya, Mohon maaf ya Pak oke, ya. mohon silakan, maaf ya Pak Iya, silakan ya. nggak iya. apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Baik, Pak. saya Iya. ini ya.